Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Gina Afifah. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Mata pelajaran IPAS kelas 4. Yuk kita belajar bersama. Tujuan kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda yaitu 1. Siswa mampu mengetahui pengertian wujud benda. 2. Siswa mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. 3. Siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Perubahan wujud zat atau benda bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud, walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, gas, dan cair. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Perubahan wujud benda terbagi menjadi 6 jenis. 1. Membeku, 2. Mencair, 3. Mengembun, 4. Menguap, 5. Menyublim, dan 6. Mengkristal atau disebut dengan deposisi. Kemudian, perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas ada 3. Yang pertama, mencair, 2. Menguap, 3. Menyublim. Adapun perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu ada 3 juga. 1. Membeku, 2. Mengembun, 3. Mengkristal. Kali ini kita akan memasuki macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Peristiwa membeku adalah zat melepaskan kalor atau panas jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer. Lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh perubahan wujud membeku yang selanjutnya yaitu proses pembuatan gula jawa. Saat posisi yang masih panas, sebuah gula akan berbentuk cairan, dan ketika sudah dingin, gula jawa akan mengalami proses membeku sehingga yang tadinya dari zat cair menjadi zat padat. Contoh perubahan wujud membeku selanjutnya yaitu es krim. Es krim terbuat dari bahan cair yang didapatkan dengan proses pembekuan dari es krim yang berlangsung dalam beberapa waktu. Nah, ketika saat kita membuat es krim yang berbahannya masih berbentuk cairan dan kemudian cairan tersebut dimasukkan ke dalam kulkas, maka es krim tersebut akan berubah bentuk menjadi membeku. Selanjutnya ada perubahan wujud benda mencair. Mencair atau melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Peristiwa ini zat memerlukan kalor atau energi panas. Contoh perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu coklat yang disimpan di suhu ruang yang cukup panas, maka coklat akan meleleh dan mencair. Coklat yang tadinya berbentuk padat ketika dikeluarkan di suhu ruang yang cukup panas akan meleleh sehingga menjadi zat cair. Contoh perubahan wujud mencair yang kedua yaitu sebuah lilin. Lilin yang menyala dengan sendirinya akan habis karena mencair. Lilin yang tadinya berbentuk padat kemudian dia akan mencair menjadi zat cair. Contoh perubahan wujud mencair yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari ada mentega. Mentega yang dipanaskan di atas wajan panas akan mencair. Yang tadinya berbentuk padat, kemudian dia akan meleleh dan mencair. Macam perubahan wujud benda selanjutnya yaitu ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Peristiwa mengembun, gas akan melepaskan kalor atau energi panas. Contoh perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu saat akan membuka minuman panas dan meletakkan tutup di atasnya, maka lama-kelamaan tutup gelas akan dipenuhi air dari bagian dalamnya.
Contoh mengembun yang kedua yaitu embun di daun terjadi karena uap air yang terkandung dalam kabut mengembun ketika cuaca udara mulai panas. Biasanya embun ini terjadi pada pagi hari. Mengembun juga bisa terjadi pada kaca mobil ketika melakukan perjalanan dalam kondisi hujan. Macam perubahan wujud benda selanjutnya yaitu ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat gas. Pada peristiwa menguap, zat memerlukan kalor atau energi panas. Contoh perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari yaitu bensin yang dibiarkan di udara terbuka akan menguap. Tetapi hasil penguapan dari bensin tidak bisa terlihat secara kasat mata. Kedua, yaitu saat kita berolahraga akan mengeluarkan keringat, yang dimana keringat tersebut akan menguap, maka kita mendinginkan tubuh kita. Contoh selanjutnya yaitu pada proses pembuatan garam. Air laut ditempatkan pada tambak garam, lalu dibiarkan dengan paparan sinar matahari. Air laut yang menguap inilah kemudian menyisakan endapan garam yang bisa dipanen. Macam perubahan wujud benda selanjutnya ada menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan pada zat padat menjadi zat gas. Dalam peristiwa ini, maka zat akan memerlukan kalor atau energi panas untuk berubah menjadi gas. Contoh perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kapur barus. Biasanya kapur barus digunakan di kamar mandi untuk pengharum ruangan. Seiring berjalannya waktu, kapur barus tersebut akan lama-kelamaan habis dan akan menghilang. Selain kapur barus, ada juga pewangi ruangan. Pewangi ruangan yang dimasukkan di dalam lemari lama-kelamaan akan berubah menjadi gas, menjadi aroma wangi di dalam lemari. Sementara ukurannya yang tadinya besar akan mengecil atau mengalami penyusutan, tapi tetap meninggalkan aroma pewangi. Nah, contoh selanjutnya adalah sebuah benda yang sering kita jumpai ketika kita akan membakar sate ataupun stik daging. Nah, yaitu arang. Arang yang digunakan untuk pembakaran, arang yang dibakar akan menjadi gas karbon dioksida atau menjadi asap. Jadi yang tadinya padat, kemudian terkena api, lama-kelamaan arang tersebut akan hilang atau menjadi gas. Macam wujud benda yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal atau deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Peristiwa ini yaitu zat melepaskan kalor atau energi panas. Contoh mengkristal dalam kehidupan sehari-hari yaitu peristiwa perubahan wujud mengkristal adalah pembentukan salju melalui presipitasi. Salju dapat terbentuk langsung dari uap air yang merupakan gas. Selanjutnya yaitu proses kristalisasi gula pasir, membutuhkan waktu yang lebih lama. Gula kristal terutama terbuat dari bahan tebu, sehingga tebu harus diproses terlebih dahulu sebelum proses kristalisasi. Contoh selanjutnya yaitu micin atau MSG. Nah, siapa di sini yang suka makan dengan ditambahkan dengan penyedap makanan ini? Micin adalah salah satu bumbu masakan yang digunakan sebagai penyedap makanan. Bentuknya berupa butiran kristal bening yang dihasilkan dari proses kristalisasi. Supaya kamu dapat mengetahui perubahan wujud zat lebih mudah, maka di sini saya memberikan bagian perubahan wujud zat, yaitu dari padat ke cair namanya adalah mencair. Sedangkan cair ke padat namanya yaitu membeku. Dari cair menjadi gas namanya menguap. Dari gas menjadi cair namanya adalah mengembun. Dari padat berubah menjadi gas namanya adalah menyublim. Nah, sebaliknya, dari zat gas menjadi padat namanya yaitu mengkristal. Nah, bagaimana pembelajaran materi hari ini? Kesimpulannya adalah terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan kalor atau energi panas.
Pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Kemudian, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya, peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor atau energi panas adalah peristiwa mengembun, membeku, dan mengkristal. Nah, setelah kamu memahami materi mengenai perubahan wujud zat, lengkapilah bagian berikut dengan mengisi nama-nama perubahan wujud zat dari setiap wujud zatnya. Sampai di sini materi kita tentang perubahan wujud zat benda. Sekian dan terima kasih, semangat belajar dan sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.